Masyarakat di seluruh penjuru dunia, termasuk negara Indonesia, saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini selain berdampak pada kesehatan, juga berdampak pada sektor pendidikan dan aktivitas ibadah, sehingga pemerintah di seluruh daerah Indonesia saling bahu-membahu menghadapi pandemi ini. Inilah wujud nilai Pancasila yang merupakan cerminan bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar dan filsafat negara Indonesia lahir dan dirumuskan dari perbedaan ideologi. Pancasila memiliki ideologi terbuka karena nilainya yang universal dan menyesuaikan perkembangan zaman, serta tak pernah luntur dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sebelum membahas terkait penerapan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, perlu kita ingatkan lagi bahwa di dalam sila-sila Pancasila terdapat 5 pondasi dasar negara Indonesia. Yang pertama, berlambangkan bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai nilai religius dan bermakna ia tidak tercipta terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita harus meyakini keberadaannya. Sila yang kedua, berlambangkan rantai emas, berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan bermakna humanisme. Kita harus memanusiakan sesama manusia yang lain. Bila yang ketiga, berlambangkan pohon beringin, berbunyi Persatuan Indonesia, mempunyai nilai-nilai persatuan yang memiliki makna cinta terhadap tanah air. Pada sila yang keempat, berlambangkan kepala banteng, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki nilai kerakyatan dan memiliki makna sifat yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dan pada sila yang kelima, memiliki lambang padi dan kapas, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki nilai keadilan dan bermakna keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berikut akan saya bahas satu persatu terkait implementasi dan penerapannya pada setiap sila-sila Pancasila. Sila yang pertama dapat diterapkan dengan tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang umat yang beragama, yakni melaksanakan ibadah di rumah dengan meyakini bahwa munculnya wabah di tengah masyarakat merupakan bagian dari kehendaknya, merupakan bentuk ujian keimanan kepada kita. Sehingga apapun bentuk ujiannya, hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan yakin bahwa wabah ini akan hilang atas kehendaknya pula. Sila yang kedua ini dapat diterapkan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 dengan saling tolong-menolong berupa pemberian bantuan kepada warga yang terdampak atau terdampak COVID-19. Janganlah kita saling menyalahkan satu sama lain dan mengucilkan orang lain yang terpapar COVID-19, melainkan mari kita saling mendukung, bahu-membahu untuk kesembuhannya dan dukung para tim medis yang sudah berjuang di garda terdepan. Pada sila yang ketiga, kita akan melihat terhadap semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini mewujudkan sila ketiga bahwa nilai persatuan ada di dalamnya, bahwa bangsa Indonesia yang beraneka ragam, kita harus dapat menerima perbedaan dan mempertahankan persatuan. Wabah ini merupakan masalah besar, mari bersatu tanpa memandang perbedaan golongan untuk melawan virus ini dengan mengikuti anjuran pemerintah melaksanakan gerakan 3M. Kita galakkan 3M ini dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Pada sila yang keempat dapat kita terapkan dan kita wujudkan di tengah-tengah pandemi saat ini, yaitu dengan adanya pematuhan rakyat terhadap pemimpin merupakan langkah awal menghadapi COVID-19, serta bersikap bijaksana menerima seluruh anjuran dari pemerintah untuk melakukan social distancing
Dan terakhir, pada sila yang kelima, kita dapat mengetahui bahwa seluruh rakyat berhak mendapat keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana keadilan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat negara Indonesia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Yang kita terapkan bersama bahwa agar terciptanya keadilan di tengah pandemi ini, sebab yang kita harapkan bersama bahwa agar terciptanya keadilan di tengah pandemi ini, sebab tidak cukup hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani virus ini, tapi harus ada kerjasama antara pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saling bahu-membahu, tolong-menolong, menangani virus ini. Pancasila milik kita semua dan untuk semua. Maka perkuatlah solidaritas dan menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk berjuang bersama selesaikan pandemi COVID-19 ini. Walaupun sekarang pertambahan kasus COVID-19 menurun, serta ekonomi sekarang mulai membaik, hal ini merupakan kabar baik bagi kita semua. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa pandemi ini belum berakhir. Jadi, kita harus mematuhi protokol kesehatan dan dianjurkan untuk segera vaksin bagi yang belum vaksin. Semoga pandemi yang melanda seluruh dunia ini akan berakhir.